Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan dan penghuni penjara paling banyak orang Kristen. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Ada saja Pak Pendeta Mel Artok ini. Pertama-tama begini Pak Pendeta, kita berangkat dulu dari kata mayoritas Kristen. Jadi begini, kalau ada di sebuah tempat di mana Kristen itu menjadi mayoritas, berarti rata-rata semua itu penghuninya itu adalah orang Kristen. Dan yang non-Kristen itu berarti sedikit. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ kebejatan moral itu terjadi, ya luar biasa kan begitu. Tapi itu kan dari salah satu sisi. Coba kalau misalnya kita balik pertanyaannya, di mana ada kantong Kristen, pasti di situ juga ada banyak orang baik. Benar nggak? Karena begini, tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Ya jelaslah, kalau di dalam sebuah tempat yang penduduknya mayoritas Kristen, ya jelaslah juga yang mayoritas masuk penjara itu adalah orang Kristen. Kan begitu. Tapi kita bukan bicara mayoritasnya. Mayoritas orang di penjara itu orang Kristen. Kalau dia di mana orang Kristen itu banyak jumlahnya atau mayoritas. Kan begitu ya. Tetapi tahukah Anda bahwa kalau misalnya kita balik lagi, mana lebih banyak orang Kristen di dalam penjara dengan di luar penjara? Tentulah lebih banyak yang di luar penjara. Banyak orang Kristen yang Anda maksud itu persentasenya berapa? Kan begitu. Harus jelas. Jadi ketika kita berbicara mengenai sebuah survei, maka kita harus menampilkan data-data. Kalau kita tidak bisa menampilkan data-data, takutnya informasi-informasi seperti ini akan dipakai untuk menjatuhkan kekristenan. Memang benar bahwa sebuah tempat yang mayoritas penduduknya Kristen tidak menjamin atau tidak ada jaminan orang-orang di sana semua itu akan menjadi orang yang baik. Karena apa? Selama masih ada siang, selama masih ada malam, selama masih ada pergantian hari, dan selama itu juga lah manusia itu sifatnya berubah-berubah. Yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik. Yang percaya Yesus bisa dia tetap percaya, bisa juga dia meninggalkan iman percayanya. Sebaliknya juga yang tidak percaya Yesus bisa juga atau kemungkinan besar dia juga akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena selama ada siang dan selama ada malam semua hal itu terjadi, maka itulah yang menjadi tugas kita, tugas gereja, tugas hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Tetapi kalau misalnya kita balik, kalau ada tempat yang mayoritas saja orang Kristen sudah seperti itu, yang menjadi pertanyaannya, apakah tempat-tempat yang Kristen minoritas itu kemudian tidak ada kejahatan di sana? Apakah Anda bisa memahami itu? Bahwa kalau di sebuah tempat yang di mana kekristenan itu minoritas, apakah Anda menjamin di sana tidak ada kejahatan? Apakah Anda menjamin di sana tidak ada pelanggaran-pelanggaran moral? Kan tidak juga. Karena itu ketika kita berbicara tentang data, tentang survei, maka semuanya harus dibuktikan. Tetapi yang menjadi poin pentingnya bagi kita adalah bahwa
selama masih ada pagi, ada siang, ada malam, hidup terus berjalan, pelayanan terus berjalan, pemberitaan Injil terus berjalan. Dan itu yang menjadi tugas kita, supaya lewat kita membawa jiwa kepada Kristus, mereka akan diubahkan dan meninggalkan hidup mereka yang lama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.